Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Gue bisa tidur sama bini lo. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film tentang bagaimana hanya bermodalkan cangkem kalian bisa gacor parah. Tapi ini bukan tentang marketing ponzi seperti PT terbaik sejagat raya, melainkan tentang gimana cara membuat sebuah hubungan menjadi hancur dan dibayar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari tukang pembersih kebun bernama Miko yang diberi upah cuman cukup beli sebelah itu pun seperempat doang. Namun untungnya pelanggannya banyak, jadi cukup untuk menutupi kebutuhan rumah yang pas-pasan. Saat sampai di rumah, Miko pun memberi uang hasil kerja ke istrinya dan wow, di mana orang tukang bersihin kebun dibayar 20.000. Alhamdulillah, makasih mas. Istri unlimited cuy, ini kalau aslinya udah ditinggal anjing. Orang suami gaji di bawah UMR aja kemarin beritanya ditinggal pergi sama istrinya bareng mantannya lagi. Lita yang senang dapat uang sedikit, suaminya bukannya bangga melainkan malah menganggap Lita gendeng. Kok lu melenceng dari jalan ke womanan yang bernaung dalam kata realistis? Nah begitulah kata-kata Miko, cuaks. Bahkan untuk mendapatkan uang lebih, si Miko harus kerja pagi, siang, sore, malam dengan bermodalkan pisau cukurnya dan tanpa ada rumput yang meminta cukur cikra ataupun cepmek. Keluarlah majikan Miko yang kuar-kuar di luar rumah tentang suaminya yang suka pulang malam sampai tak sempat membuat gempa lokalan. Dan hal itu didengar oleh Miko, lalu keluarlah sebuah ide. Bukan ide untuk membantu suami mak ini dalam menggantikan membuat gempa lokalan. Tapi awalnya Miko emang sempat memikir ke sana akibat mengira si majikan akan menawari Miko hal yang seperti itu. Saya itu memang lagi kesel Kang sama suami saya. Dia itu nggak pulang-pulang coba. Kang, gimana kalau Akang? Nah ini yang bikin Miko baperan. Gimana kalau Akang gantiin suami saya? Namun ternyata ada lanjutannya. Selama seminggu kerja di sini. Yang membuat senyum Miko auto setengah sadar. Nah hari demi hari Miko yang lagi cosplay jadi tukang pembersih sampah-sampah masyarakat. Keluarlah majikannya yang kembali kuar-kuar tentang suaminya yang seperti Bang Toyib jarang memberi dirinya nafkah batin. Udah kayak siapa tuh? Sampai keluarlah kata-kata dari Miko yang cangkemnya kurang difilter. Tadi saya nggak sengaja ngedengerin percakapan ibu. Tapi bapak tuh punya simpanan ya bu? Ibu punya simpanan baru. Hah? POV ketika buaya darat ingin mendekati mangsanya. Hasil dari kata-kata Miko, si emak ini auto negative thinking dan kembali menelpon suaminya tapi tak diangkat-angkat juga. Hingga akhirnya si emak percaya kalau suaminya udah menyewa lontong sate di luaran sana padahal kenyataan lagi kerja. Kerja salah, kagak kerja keras salah. Salah bener jadi manusia berbatang. Pasti teleponnya dipegang sama perempuannya biar gak ada gangguan. Buset dah, baru kali ini gue lihat cangkem manusia pengerudalan kayak gini. Lemes bener kayak woman. Dengan berhasilnya membuat majikannya overthinking, Miko langsung menawarkan jasanya sebagai Intel Pentium Core I Wanna Be With You. Asik. Dengan mengikuti suami majikannya kemanapun pergi agar ketahuan kalau ia lagi check-in. Tapi dengan bayaran yang gede, sehingga hari itu juga Miko auto bawa uang segepok yang membuatnya hampir membakar rumah tetangga karena saking senangnya. Tapi nggak untuk istrinya yang bagong melihat Miko dapat rezeki nomplok dari langit sebab Miko beralasan kalau ia baru aja mendapatkan gaji ke-13. Buset, udah kayak PNS aja tukang kebun. Nah malam harinya saat suami majikannya pulang, istrinya yang udah kesal ia pun sampai tak mengwili salim tangan suaminya. Dari mana? Dari kantor mah. Mau dari mana lagi? Dari kantor kok pulangnya jam segini sih Pak? Bukan jam segini lagi sih itu. Dari kantor kok 2 minggu baru pulang. Nah gitu. Lagian ini bapak kerja apaan anjing? 2 minggu kagak pulang-pulang. Jaga lilin. Di sana si mak langsung drama meneteskan air mata dan berjanji tak akan mau membuat gempa lokalan lagi dengan suaminya yang menurut si mak tititnya udah tercemar karena perempuan lain. Keesokan harinya Miko sangat bahagia sebab ilmu penghancur rumah tangganya udah berhasil melenyapkan separuh hubungan majikannya dengan sang suami. Bahkan di hari itu juga terjadilah perbacotan ria. Terus aja keluar kota. Ayo terus. Udah cepet masuk ke mobil. Udah cepet pergi. Suami kerja salah, kagak kerja salah. Makanya bu, pas sebelum nikah cari aja pengangguran. Dikate ke pasar beli lauk bayar pakai cinta.
Dan melihat itu Miko pun langsung bertanya kemana pergi suami majikannya dan ya dengar sendiri aja dah. Katanya sih pergi ke Bali. Tapi coba pikirin deh. Ngapain sih urusan kantor perginya ke Bali? Beginilah kalau punya istri dari awal pacaran sampai nikah kagak pernah kerja cuy. Pengangguran akut. Hasil Miko kembali membuat majikannya overthinking level 2 dengan bilang kalau mungkin suaminya ke Bali ngajak selingkuhannya dugem bareng. Sehingga mendengar itu woman ini jadi merasa tersakiti seakan-akan kata-kata Miko adalah kenyataan. Manusia yang gampang ditipu daya. Lemah kali imannya ke jaringan Indi. Nah kemudian malam harinya suaminya pun mencoba menjelaskan sesuatu yang buat kita bagong. Mama ini cuma salah paham. Kalau nggak percaya, telepon Pak Burhan. Burhan nggak tuh? Ke Bali bareng Burhan. Nge-review terowongan Casablanca. Dari luar Miko pun menguping pembicaraan itu sampai ngangak ngingik hampir kentut. Bahkan akhirnya kebegunalan Miko berhasil diketahui oleh istrinya. Dan akhirnya Lita juga tahu gimana cara suaminya mengtutorialkan diri mendapatkan uang segepok secara tiba-tiba. Kalian yang jadi tukang kebun boleh diterapin nih. Minusnya paling dipecut doang di neraka. Saat hari udah berganti skin, Miko pun merasa bangga dengan dirinya. Kayaknya gue cocok nih jadi penulis cerita di sinetron-sinetron. Kagak lah bang, lebih cocok jadi cemilan Eudora. Karena hari itu juga majikannya kembali open war dan kita bisa lihat di sini gimana woman memang aduh. Kagak bisa disalahin cuy, mending ngalah aja deh lu kalau debat daripada makin merambat kemana-mana. Lama-lama aku ini bener-bener pusing tinggal di rumah, mah. Maksud papa itu papa pusing serumah sama aku, begitu? Nah inilah contohnya. Orang pusing karena dia sering spam cangkem. Dia juga yang sakit hati, heran gua. Apalagi karena cuman ngomong lama-lama papa pusing tinggal di rumah. Sang istri langsung menceraikan suaminya tanpa babi lu bego. Buset dah baperan bener anjing istrinya. Hari demi hari kini si Miko makin banyak uang karena dengan bermodalkan menghancurkan keluarga orang, uang bisa ngalir seketika. Lihat guys, modal gitu doang bisa kaya. Kurang enak apalagi hidup di dunia acu. Namun beroja bangga memiliki cangkem spek mamak dakjal, keluarlah sebuah kode yang menyatakan kalau Miko bentar lagi akan jadi cemilan Eudora. Besoknya saat Miko lagi berpikir gimana rasanya terjun dari jembatan, ada dua orang mama yang gibah tentang pembangunan masjid yang kekurangan dana. Sehingga mendengar itu datang lagi sebuah ide tutorial cara menghasilkan cuan meski saat mati harus mendapatkan pecut api di neraka. Wah, gua harus cepet-cepet bilang sama Pak RT nih sebelum keduluan sama yang lain. Nah hari itu juga si Miko mendatangi Pak RT untuk meminta info loker sebab durasi loker di tempat Miko dulu bekerja udah expired. Dan dengan memelas bahkan merendah sampai ke inti bumi. Pak RT kan tahu sendiri, saya ini hanya pekerja serabutan Pak. Mana belakangan ini juga saya lagi kosong banget. Ilmu padi abangku. Gaji lu seminggu dari ngerusak rumah tangga orang setara dengan UMR Nganjuk bang. Karena mendengar keluh kesah Miko, dengan pintarnya Bapak RT yang bijak ini memberikan Miko tugas sebagai bendahara. Yang tugasnya meminta sumbangan bukan pungutan liar tapi saat mau nyebrang malah ditinggalin. Cuaks. Sehingga senyum Miko auto lebar selebar harapan orang tua kalian yang ingin anaknya sukses tapi kerjaannya cuman rebahan. Nah ini dia contoh senyuman lebarnya. Itu cangkem lahap bulan pun bisa cuy. Hari itu juga si Miko mulai beraksi meminta sumbangan ke para warga dan tentunya mama Facebook yang lagi mau masak setelah nonton tutorial di YouTube ini menyumbangkan cuan ratusan ribu rupiah. Apalagi yang lebih membagongkan di sini Miko mengorbankan istrinya demi sebuah kegacoran parah. Ngomong-ngomong, Mbak Ani kemana ya? Kok jarang kelihatan? Sakit kanker dia. Buset, serem bener bohongnya. Udah tahu kagak ada BPJS pakai bohong level ekstrim. Mendengar level sakit Lita berada di tingkat maksimal, para minion kampung ini jadi iba dan langsung cus OTW rumah Miko untuk menjenguk Lita. Tapi karena Lita belum di briefing oleh Miko pura-pura sakit kanker, ia pun terbagongkan mendengar teman kampungnya berkata seperti ini. Sabar ya mbak, ini ujian dari Allah, mbak pasti sembuh kok. Ini mak kagak bisa bedain orang pucet atau kagak ya. Namun dengan kedatangan Miko, ia langsung mengajak istrinya masuk tapi bukan untuk beranak pinak, melainkan beralasan Lita harus minum obat. Agar Miko bisa menasehati Lita kalau beginilah cara mendapatkan uang secara easy peasy tanpa perlu scan KTP bersetres-setres kemudian. Jadi Mas sebarkan rumor kalau aku sakit kanker supaya Mas
dapat sumbangan banyak dari orang-orang. Easy banget nyari uang di film azab cuy. Kalau aslinya mah boro-boro tetangga nyamperin ngasih sumbangan. Miko yang keluar ia pun bilang kalau istrinya mendadak mencret. Sehingga para mama langsung mengeluarkan sebuah amplop coklat meski awalnya pura-pura ditolak seperti ketika kita dikasih THR oleh nenek dan kakek. Aduh, jangan Bu, jangan. Makasih banyak ya Bu ya. Ujung-ujungnya diterima. Dan setelah mereka pulang, Miko pun menghitung cuan tersebut yang jumlahnya melebihi biaya hidup di Jaksel. Bahkan selain sumbangan tetangga, si Miko juga mengambil separuh sumbangan masjid. Buset dah jelek amat tulisan lu bang. Ia membuat malaikat seketika tergeleng-gelengkan mencatat dosa Miko seperti struk belanja bulanan orang kaya, penghancur rumah tangga, bohongin istri sakit, ngambil sumbangan masjid. Apalagi demi mendukung usaha kebugunalan Miko, Lita pun dipaksa pergi ke rumah sakit agar para warga percaya kalau Miko memiliki istri penyakitan yang kemungkinan besar akan wasted, jadi beberapa dari mereka bisa menyiapkan diri jika ingin menjadi pengganti Lita. Malam harinya si Lita hanya menangis karena katanya ia takut dosa, tapi udah tahu takut malah diem doang, kagak bisa bilang jujur ke para warga. Geblek emang. Bahkan untuk menutupi pengtakut dosanya Lita, ia katanya tak akan makan uang dari hasil pengharaman. Entar lapar juga makan. Keesokan harinya Miko memikirkan cara gimana agar warga percaya kalau istrinya akan segera wasted. Di mana ia memikirkan cara pergi ke apotek untuk beli obat, namun mengetahui itu Lita langsung memblokade jalan meski berujung harus dikurung di kamar staycation untuk waktu yang cukup lama. Nah, dengan bermodalkan Mio ember berelemen air, buset platnya pakai dilipet segala. Pasti belum diperpanjang bang ya. Miko pun datang ke sebuah apotek yang namanya Membagongkan. Anjas, apotek sehat. Tapi bukan membeli obat, melainkan cuma beli vitamin Sakatoni ABC. Dan dari sinilah Miko mulai kena karma karena seketika hidupnya berubah seperti sempat tak terpakai. Andai jatuhnya karena standing ya wajar lah. Ini jalan sepi bisa nyungsep. Di sana para warga bukannya membantu, yang ada malah liatin doang dari atas karena mengira Miko nggak kenapa-kenapa setelah melihat kameramen ada di bawah sana menyorot mereka semua. Kameramen pun ikutan nyemplung penuh effort cuy. Dan setelah Miko berteriak, "Tolong anjing!" para warga pun baru turun ke bawah dan langsung mentransfer Miko ke rumah sakit, sedangkan separuh dari mereka datang ke rumah Miko untuk membebaskan Lita lalu memberi kabar kalau Miko kecelakaan akibat standing gaya Superman. Ya biar kelihatan keren gitu kan. Saat sampai di rumah sakit, Lita dengan gebleknya nanya, "Kamu gak kenapa-kenapa mas?" Padahal udah jelas-jelas itu badan diperban. Dimana rupanya si Lita cuman basa-basi doang padahal berharap agar suaminya meninggal dari kecelakaan tersebut agar film cepat selesai. Kamu harus bersyukur mas. Kok bersyukur? Aku nih kecelakaan, masa ya disyukurin? Nah itu dia contohnya. Dan beberapa minggu pun berlalu, kini Miko yang udah sehat super duper seger kembali melihat sebuah tutorial memperkaya diri. Karena dengan melihat emak-emak pemungut warisan bawa uang banyak, cangkem Miko auto aktif membuat yang tak ada menjadi ada. Saya mau minta pinjaman modal sama bank. Ya sudah Kak Dewi, terima uang ini. Anjas, semudah itukah meminjam uang ke tetangga tanpa ada kode AIUEO? Hasil dengan uang yang diberikan itu, kini hidup Miko benar-benar berubah akibat udah bisa meminang rumah baru meski uang arisan ditambah dengan 1 ginjal milik Miko. Dan dengan tingkat SDM yang tinggi, Miko pun membeli rumah di kampung sebelah agar tak ketahuan oleh tetangga-tetangganya. Oh ya, kerja kamu apa sekarang? Kok bisa jadi kayak seperti ini? Aduh, moto banget sih dia. Udah, bilang aja ikut kelas ulti Nolan bang, auto sungkem dia. Nah beberapa hari kemudian Miko pun kembali kedatangan rezeki nomplok karena Pak RT memberikan sumbangan kepada rakyat yang masih melestarikan rumah zaman penjajahan seperti Miko. Ada gunanya juga punya rumah belum direnov ya. Tapi sayangnya saat Pak RT pulang, ia pun bertemu dengan kakak kandung Miko yang kemarin curiga kalau Miko kerja di PT terbaik makanya bisa sukses seketika. Aciweks. Dan merasa dibohongi oleh Miko, Pak RT langsung ke rumah Miko sekalian mengantar kakak kandungnya. Dimana beroja ngedumel, cangkem Pak RT langsung disuguhkan drama yang dramatis. Bangki. Sampai akhirnya Pak RT percaya dan memutuskan untuk pulang. Sedangkan kakaknya juga ikutan kesal karena ia selalu berada di jalan kebenaran. Tapi tiba-tiba disuruh bohong
Alhasil saat pulang ia lagi-lagi bertemu dengan Pak RT yang gabut entah dari mana, jalan sepi, kagak ada rumah sama sekali, kerjanya cuman muter-muter mulu ke NPC GTA. Kesel gue liatnya. Dan di sana si Heru kakak Miko langsung bilang kalau Miko udah beli rumah baru di kampung sebelah yang membuat Pak RT Bagong ternyata lebih kasihan hidup dirinya ketimbang hidup si Miko. Nah di sisi lain saat Lita lagi ngejemur sempak Miko, ia pun tak kuat akan baunya sampai jatuh menggedebuk. Jadinya para warga yang melihat itu ia langsung ingin mentransfer Lita ke rumah sakit karena aduh. Itu istri saya mau dibawa kemana? Mau dibawa ke rumah sakit. Kasihan mas, kankernya sepertinya kambuh lagi. Si bapak kankernya kambuh lagi. Dan karena kejadian ini Lita pun dibawa ke RS sehingga dari hasil pemeriksaan pupuan sewaktu muda ini, para minion pun terbagongkan setelah mendengar Lita sama sekali tak mengidap kanker melainkan cuman keselak bau sempak Miko yang tak dicuci dari malam pertama. Mengetahui itu para warga tentunya emosi, bahkan saat di rumah Pak RT juga ikut melampiaskan kekesalannya yang lebih tragis nasibnya ketimbang Miko, termasuk juga mantan majikan Miko yang udah diasut datang ke rumah untuk mengatakan BGGST. Udah sadar ini sih mak kalau cinta tak selamanya indah bu ya. Setelah para NPC menyumbangkan bacotannya, keesokan harinya biar harus pakai efek gitu ya. Kagak rame rasanya kalau nggak pakai efek jarak jeduk cuy. Miko pun tiba-tiba terkena penyakit random di mana tenggorokannya sangat panas knalpot pesawat terbang yang lagi dipanasin. Namun saat mencari bantuan tentunya para warga tak ada yang percaya akibat Miko keseringan membuat konten prank. Alah, paling juga pura-pura lagi, tolongin aja sendiri. Momen ketika menikah dengan prankster. Ini Bang Atta dulu untung kagak gini cuy. Akibat nggak ada yang nolongin, si Miko pun berusaha menyembuhkan penyakitnya dengan berendam di sungai yang padahal banyak warga habis dan mencret di sana. Terlebih lagi muncullah ulti Eudora beserta angin sepoi-sepoi yang berterbangan dan bisa ditangkap oleh kameramen meski rekam pakai HP Nokia tulalit. Apalagi sekarang muncullah hujan yang disemprotkan melalui selang pemadam dan berakibat fatal bagi Miko karena ia harus berhadapan dengan banjir bandang karena kakinya tersangkut sementara istrinya cuma bisa teriak-teriak kagak jelas, bukannya bantuin malah kabur. Alhasil Miko pun harus terseret banjir yang begitu realistis. Dan film ini pun akhirnya bisa ditutup dengan Miko yang selamat dari banjir tapi nyawanya tiba-tiba di-delete secara mendadak dengan pose seperti ini. Ini apaan cuy? Dia kenapa mati berdiri? Oke, pesan immortality-nya di sini, sesungguhnya memang mulutmu adalah harimaumu. Jadi jika kalian bertanya senjata yang paling mematikan, jawabannya bukan rudal melainkan cangkem yang modelannya seperti Miko. Maka dari itu selalu bina cangkem kalian, jangan pernah belajar bohong sebab sekalinya bohong akan terus-terusan seperti itu karena apapun yang keterbiasaan pasti bawaannya bisa permanen. Asik. Gue nggak tahu ini ngomong apa, asal ngomong aja gue. Tapi intinya stay wak-wak guys.